Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya, pesan semesta buat kamu di bulan Juli. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aries. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu yang buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat trading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin tradingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini apa sih pesan semesta buat kamu ya untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aries. Ambil yang resonate aja dulu buat kamu, oke? Empress, wow, di Empress, aku lihat di sini ada energi kemakmuran ya. Jadi bisa dibilang di bulan Juli ini kondisi keuangan kamu masih dalam tahap aman-aman, nyaman, tidak ada problem, tidak ada masalah. Kemudian kreativitas kamu juga meningkat. Mungkin dari situ juga kamu akan mendapatkan lebih banyak income gitu ya, atau penghasilan dari ide-ide yang mungkin kamu dapat dan kamu aplikasikan di pekerjaan kamu. Kemudian aku juga ngerasa ya ada kesuksesan di karir. Pokoknya kondisi kamu tuh masih dalam kondisi tahap aman, nyaman, stabil gitu ya. Jadi tidak ada problem di sini. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang mungkin ada berita baik ya. Kamu mungkin akan menjadi seorang ibu atau seorang ayah gitu ya. Akan ada kehamilan atau kelahiran di sini gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang lagi, kalau sebelumnya mungkin kamu dalam tahap proses healing ya, atau transformasi gitu ya, mengalami transformasi dalam kehidupan kamu, ini aku rasa kamu udah ada di titik di fase kehidupan kamu stabil lagi gitu loh. Kayak kamu tuh udah mendapatkan rasa aman atau nyaman dengan diri kamu sendiri atau kembali gitu loh. Kan biasanya kalau dalam fase transformasi itu kan ada ketidaknyamanan yang dirasakan ya. Karena ada transformasi itu biasanya hal yang terjadi itu berat untuk dilalui karena ya mungkin terjadi kehilangan gitu ya. Kehilangannya macam-macam, bisa kehilangan pasangan ya, ditinggalkan pasangan, diceraikan, macam-macam lah. Kemudian usaha bisnis bangkrut ya, jadi kayak nggak dari satu sisi gitu loh ya, tapi semua. Kemudian nggak ada yang memahami, nggak ada yang mengerti gitu. Nah, perjalanan kamu itu tuh membawa kamu ke titik ini gitu. Jadi kamu udah bisa bertumbuh dari situ ya, memetik pelajarannya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih dewasa, lebih tenang di sini yang aku lihat gitu ya. Seperti itu. Jadi ada pertumbuhan secara personal kamu gitu ya, secara pribadi, ada pengembangan diri gitu loh. Oke, kemudian kita lihat lagi. Ada Three of Wands ya, kamu udah bisa melepaskan hal-hal di masa lalu ya. Kamu udah bisa belajar di sini, menjadikan semua itu tuh pelajaran. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini mungkin kamu punya planning ya, atau rencana untuk pindah tempat di sini, bisa merantau, bukan melancong ya, merantau entah keluar pulau, kota, atau keluar negara gitu ya. Nah, di sini aku rasa akan ada jalan terbuka buat kamu, terutamanya kamu yang ingin keluar negeri gitu ya, merantaunya tuh keluar negeri gitu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang kamu diminta ya untuk membuat rencana, planning untuk masa depan kamu, karena di sini kamu udah berada di titik stabil gitu ya, secara emosional, secara mental gitu ya. Jadi kamu harus berpandangan ke depan gitu ya, mulai lagi untuk memulai kehidupan kamu yang baru gitu. Jadi buat rencana untuk hidup kamu lagi gitu loh, dan mulai melangkah ke sana gitu. Karena kamu udah meninggalkan masa lalu di sini ya, udah melepaskan hal-hal yang di masa lalu gitu. Jadi udah saatnya kamu membuat planning untuk hidup kamu lagi gitu loh ya.
membuka lembaran baru gitu. Apa yang ingin kamu lakukan, apa yang ingin kamu capai di sini ya, apa yang ingin kamu kembangkan di sini gitu loh ya. Tujuan kamu tetapkan di sini gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Perkembangan di karir juga ya. Wah, Two of Cup di sini, Beb. Oke. Kamu akan bertemu nih ya dengan soulmate-nya kamu ya. Untuk beberapa orang di sini kamu akan menemukan soulmate kamu atau pasangan kamu di sini yang benar-benar match atau cocok dengan kamu gitu ya. Terutama kamu yang single, siapin aja diri kamu karena di sini kamu akan bertemu dengan soulmate kamu gitu ya. Dan untuk beberapa orang mungkin kamu akan mendapatkan partner ya atau kerjasama di dalam pekerjaan kamu ini dengan seseorang yang punya visi misi yang sama gitu ya, atau kecocokan gitu yang benar-benar ini tuh match dengan kamu, partner yang cocok gitu loh ya. Jadi sama-sama memang menginginkan gitu ya, tidak ada kayak penipuan atau semacam apa gitu, enggak gitu. Tidak ada kerjasama yang bagus di sini, kolaborasi yang bagus atau kerjasama gitu antara kamu dengan orang tersebut. Untuk yang tidak dapat pekerjaan, mungkin kamu akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang cocok buat kamu di sini. Oke. Kemudian kita lihat di sini, oh iya, di sini aku dapat baru lagi ya. Mungkin ada yang kamu ingin berkomunikasi dengan seseorang ya, jangan ditahan, ungkapkan saja ya, bertemu aja sama dia. Toh kekhawatiran berlebih itu hanya di kepala kamu saja gitu loh ya. Itu hanya asumsi kamu atau kayak kekhawatiran kamu saja gitu. Jadi kalau kamu ingin ketemu seseorang itu, ingin ngobrol, ingin ngomong, bicara dari hati ke hati, ada ini yang bagus kok di sini, penerimaan yang bagus atau yang baik gitu ya. Terutama jika ini dengan pasangan kamu sendiri, yang mungkin ada beberapa di antara kamu yang couple yang berpasangan ini ada sedikit problem ya, atau jarak gitu loh ya. Mungkin karena sebelumnya kalian mungkin ada sedikit salah paham, atau mungkin kamunya ngambek atau pasangan kamu ngambek gitu ya. Nggak usah menunggu lama gitu ya, bicara saja gitu, nggak usah ragu-ragu atau nggak usah gengsi gitu. Oke, kemudian kita lihat di sini dari oracle-nya. Trust. Di sini ada trust, kepercayaan ya. Aku rasa untuk beberapa orang ini sudah mendapatkan kepercayaan diri kamu lagi ya. Kamu udah yakin lagi gitu ya. Udah mulai nyaman gitu loh dengan diri kamu gitu ya. Yang sebelumnya mungkin dalam fase perubahan itu memang keguncang banget gitu loh. Bahkan rasa percaya diri itu hilang gitu. Nah, ini kamu mendapatkan kepercayaan kamu lagi, trust kamu lagi gitu ya. Dan untuk beberapa orang di sini justru kamu diminta untuk percaya ya, karena mungkin saat ini tuh kamu lagi tidak yakin gitu dengan sesuatu yang mungkin itu bisa kamu dapat gitu ya, atau mungkin menunggu sesuatu dan kamu nggak yakin gitu loh bahwa sesuatu yang kamu tunggu itu bisa dapat atau kayak mengarah ke kamu gitu. Di sini kamu diminta untuk percaya gitu, percayai aja gitu loh ya. Trust di sini, percaya ya. Jadi jangan hilang kepercayaan gitu loh ya. Yang jelas keyakinan kamu di sini ditingkatkan gitu, harus ada gitu loh, tanamkan itu dalam diri kamu gitu loh. Bahkan di sini ketika kamu mengharapkan sesuatu pun jangan di cancel ya doanya gitu, karena kalau kamu nggak yakin dengan apa yang kamu doakan itu sama kayak kamu cancel gitu loh ya. Jadi harus diyakini aja gitu loh bahwa kamu bisa, kamu mampu, kamu akan dapet itu gitu. Kemudian di sini ada there's something better ya, ada sesuatu yang lebih baik ya, ada sesuatu yang lebih baik. Jadi aku rasa untuk beberapa orang ini
mungkin masih ada keraguan ya tentang satu keadaan atau kondisi, makanya kayak nggak yakin gitu loh, nggak percaya bahwa entah kamu bisa dapetin yang lebih baik ya, misalkan di dalam hubungan atau relationship juga gitu ya, nggak mendapatkan orang yang lebih baik, ataupun di karir juga gitu, nggak mendapatkan karir yang lebih baik, misalkan kalau misalkan kamu yang belum ada pekerjaan ini gitu ya, atau kamu yang ingin merantau ini misalkan gitu, tapi masih ragu-ragu gitu ya. Nah di sini kamu harus yakin gitu, harus percaya bahwa kekhawatiran atau ketakutan itu hanya di pikiran kamu saja gitu. Yakin bahwa ada yang lebih baik di sini gitu ya. Jadi ada sesuatu di sini yang lebih baik, jadi majulah gitu loh ya. Untuk yang mengharapkan percintaan juga sama di sini ya, kamu harus percaya bahwa kamu akan mendapatkan yang lebih baik gitu, karena di sini memang ada sesuatu yang lebih baik gitu loh ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya hubungan kamu berpisah dengan pasangan kamu itu ya harus positive thinking gitu loh, bahwa memang kamu dengan dia itu mungkin ada sesuatu gitu ya, yang apa istilahnya, bukan dia gitu ya, ibaratnya ya, bukan dia yang terbaik buat kamu, ada yang lebih baik buat kamu gitu loh. Kemudian di sini ada helper people, teman membantu. Oke. Ada yang di sini aku ngerasa mungkin kamu butuh seseorang ya, bisa ngebantu kamu, minta bantuan seseorang gitu. Ya kalau misalkan ini berkaitan dengan kamu butuh teman curhat, tempat curhat, nah ini kamu bisa nih minta bantuan seseorang yang bisa ngebantu kamu gitu, kayak heart to heart gitu loh. Jadi kalau punya masalah jangan dipendam sendiri gitu ya, biarkan orang membantu kamu gitu. Dan juga aku ngerasa kalau misalkan kesulitan apapun di sini akan ada orang kok yang nolong kamu gitu ya, akan ada orang yang nolong kamu gitu ya. Seperti di Two of Cup ini juga bisa saja ya, akan datang seseorang yang nolong kamu di sini, memberi bantuan gitu, yang ini memang baik gitu loh, orangnya ini memang niat nolong gitu atau niat bantu gitu loh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi dari asmara kamu. Playfulness, bersenang-senang. True love, cinta sejati. Give your relationship a chance. Tuh kan, ini untuk kamu yang single. Kartu ini tuh meminta kamu untuk bersenang-senang gitu loh. Kamu harus percaya ada sesuatu yang lebih baik gitu loh. Ya, terutama kamu yang lagi hopeless di sini, yang merasa hidupnya nggak bahagia, ngerasa kok orang lain bahagia ya, kok hidupku kayak gini. Terutama seperti yang bilang tadi, mungkin sudah pernah mengalami fase transformasi ya, kamu ditinggalkan pasangan kamu ya, entah tinggalkan ini maksudnya entah bercerai ataupun meninggal ya, sesuaikan aja gitu. Dan di sini tuh kamu kayak nggak yakin gitu loh bisa dapet pasangan yang lebih baik atau yang pas, yang cocok dengan kamu gitu ya. Jadi ada rasa ngerasa tidak happy gitu loh dalam hidup kamu. Makanya di sini kamu diminta ya untuk membuat diri kamu tuh se-happy mungkin gitu loh, bersenang-senang, lakukan sesuatu yang bikin kamu itu merasa fulfill lagi gitu ya. Di sini juga ada helpful people, mungkin kamu bisa bertemu dengan teman-teman kamu gitu ya, orang-orang yang ngertiin kamu atau satu frekuensi dengan kamu. Di sini juga ada Two of Cup, akan ada kok di sini seseorang yang akan membantu, yang mengerti kamu dan memahami kamu. Kemudian ada true love and give your relationship a chance. Di sini juga there's something better. Ada sesuatu yang lebih baik di sini. Aku rasa kamu akan dapat cinta sejati di sini ya. Gitu. Bahkan untuk beberapa orang mungkin yang single di bulan Juli ini, karena kamu udah siap, kamu mungkin akan bertemu dengan cinta sejatinya kamu ini. Gitu. Ya, akan ada seseorang yang datang di sini. Dan ini bikin kamu tuh ngerasa bahagia banget gitu loh. Oh, ternyata selama ini penantianku selama ini
ya, harapanku selama ini, kesabaranku selama ini, ya, membuahkan hasil gitu. Ya, apa yang kamu maukan, apa yang kamu tunggu, apa yang kamu nanti ternyata datang gitu. Ya, karena awalnya juga kamu tuh santai aja gitu ya. Tapi santainya ini sebenarnya kamu bukan nggak mikir gitu, karena ada trust. Mungkin kamu juga tidak yakin gitu antara iya dan tidak gitu, tapi kamu berusaha untuk setenang mungkin, sesantai mungkin, apalagi ada energi Empress ini gitu loh. Ya, kamu udah melewati fase tersulitnya gitu loh, udah bisa memetik pelajarannya, udah bisa melepaskan masa lalu. Cuman ya itu, kadang-kadang kan namanya manusia, wajar ya masih ada keraguan gitu ya, antara iya dan tidak gitu. Tapi it's okay. Apa yang kamu nanti, apa yang kamu tunggu, yang kamu harapkan akan kamu dapat gitu ya. True love give your relationship a chance ya. Cinta sejatimu akan datang di sini gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Maybe di bulan Juli ini ya, kamu akan ketemu dengan seseorang ini gitu. Dan untuk yang berpasangan, yang single nih, untuk beberapa orang ya, aku ngerasa kok dia seseorang dari masa lalu kamu. Untuk beberapa orang, jadi sebelumnya mungkin kamu pernah berpisah di sini, tapi dia kembali lagi sama kamu, gitu. Untuk beberapa orang ya, karena cinta sejati ini terkadang tuh dari perpisahan ya. Dari perpisahan itu tuh sebenarnya adalah jalan untuk pertemuan itu sendiri, gitu. Jadi selama kamu dengan dia ada benang merahnya, benang merah itu belum terputus gitu ya, istilahnya bisa dibilang kayak jodoh gitu loh, itu kalian akan kembali lagi gitu loh. Walaupun sebelumnya mungkin pernah terjadi konflik, pernah berpisah, pernah benci gitu ya, pernah marah, pernah dendam gitu, tapi batin kamu, hati kamu itu terus dan terus mengarahkan ke orang itu gitu ya. Nggak bisa lupa, padahal udah lama ini gitu loh, udah entah bertahun-tahun misalkan gitu ya, seperti itu. Tapi kalian dipertemukan lagi, tetap dipertemukan lagi atau kembali lagi gitu, seperti itu ya. Dan untuk yang berpasangan ya, yang berpasangan nih, aku rasa kalau misalkan kamu belum menikah ya, mungkin akan ada pernikahan di sini ya, karena dengan adanya playfulness ini kayak happiness gitu loh. Kalian ngerasa bahagia, ngerasa senang gitu, kayak menemukan cinta sejati gitu. Dan hubungan ini tuh kayak akan bekerja ke arah yang lebih bagus gitu, karena bisa kayak dilamar gitu ya, ingin menikah kayak gitu loh ya. Ada tahap seperti itu. Dia mungkin, pasangan kamu mungkin ngomong sama kamu bahwa ingin menikah dengan kamu. Yang jelas di sini ada berita gembira, berita baik buat kamu. Tapi kalau kamu yang sudah menikah di sini, hubungan kamu akan semakin dekat ya, akan semakin erat gitu di sini yang aku lihat ya. Dengan adanya true love, playfulness gitu ya, hubungan kamu akan bekerja dengan baik di sini. Gitu. Ya, maybe di sini kalian akan liburan ya. Gitu. Ya, karena di sini ada playfulness ya. Playfulness ini bicara tentang bersenang-senang gitu ya. Mungkin kalian akan bersenang-senang bareng di sini gitu. Oke. Jadi saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Ambil yang resonate sekali lagi. Dan terima kasih, sampai jumpa.